Mayoritas Muslim di Indonesia, meskipun mengidentifikasi sebagai Islam, cenderung hidup dengan gaya yang lebih cair. Mereka bahkan tak tahu secara utuh tentang syariat Islam, dan cenderung acuh terhadap perbuatan yang dianggap dosa dalam Islam. Mereka tak segan untuk melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Islam, seperti mengumbar aurat, ghibah, fitnah, bully, judi, riba, menipu, korupsi, suap, zina, tawuran, dan sebagainya. Tapi ada satu larangan, yang entah kenapa mereka sepakti untuk benar-benar taati, yaitu larangan makan babi. Ironisnya, inilah yang bisa disebut berkah yang terselubung. Jika masyarakat Indonesia benar-benar mengerti Islam dan menerapkan syariat Islam secara mutlak, kita bisa membayangkan berbagai dinamika yang justru berpotensi membelenggu kemerdekaan individu dan warna-warni kehidupan. Mari kita bayangkan sejenak, sebuah Indonesia yang diliputi semangat penegakan syariat. Di sana, setiap aktivitas akan dipantau, dan dengan cepat, apapun yang sedikit berbeda dari norma Islam, akan dicap sebagai pelanggaran. Kebebasan berekspresi yang sudah begitu lama dibangun akan tergerus, berbalik menjadi batasan-batasan yang ketat. Perempuan, alih-alih menjadi bagian dari masyarakat yang aktif, justru akan cenderung dikurung dalam pingitan, hanya dipandang sebagai penjaga rumah tangga dan terasing dari kehidupan publik. Selain itu, hampir setiap hal akan menjadi perkara halal dan haram yang mengikat. Pakaian, hiburan, hingga interaksi sosial akan diatur ketat. Kebudayaan yang selama ini berkembang dari Sabang sampai Merauke akan terancam seragam dalam batasan-batasan kaku. Alih-alih menjadi Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman akan terkikis oleh ketakutan akan penghakiman moral. Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah, penuh canda, akan kehilangan keceriaan khasnya. Lelucon-lelucon tentang kehidupan sehari-hari, topik ringan yang selama ini menjadi bumbu pergaulan, mungkin akan disaring dan disensor. Tidak akan ada lagi jancok gatel yang begitu mesra. Tidak hanya itu, Indonesia yang kaya akan budaya, tarian, lagu daerah, dan berbagai tradisi unik, mungkin akan mengalami kesulitan mempertahankan identitasnya. Tradisi-tradisi itu, yang menjadi warisan leluhur, bisa-bisa dipandang sebagai berhala, dan lenyap demi alasan kesalehan. Bayangkan jika gending Jawa dianggap terlalu sensual, atau tarian Dayak dilarang karena dianggap tak pantas. Kekayaan budaya yang seharusnya dijaga, justru berpotensi terkikis oleh seragam-seragam syariah yang membatasi. Dengan Islam KTP yang dipandang sebelah mata, justru terselamatkanlah berbagai nilai kebebasan dan toleransi di negeri ini. Terima kasih pada orang-orang yang hanya Islam KTP. Masyarakat Indonesia bisa menikmati warisan budaya, kebebasan berkreasi, dan interaksi sosial yang beragam, jauh dari bayang-bayang penegakan syariat Islam mutlak, yang hanya akan membentuk Indonesia menjadi Afghanistan baru, kehilangan semua yang menjadikannya bangsa yang unik. Ketika mendengar kata Islam, banyak orang mungkin langsung memikirkan Timur Tengah, tempat di mana agama ini lahir dan berkembang. Namun, Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menawarkan gambaran yang berbeda tentang Islam. Di sini, Islam hidup berdampingan dengan beragam budaya lokal, menciptakan bentuk yang unik dan kaya akan tradisi. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, sudah benarkah Islam di Indonesia? Apakah praktik Islam di negeri ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat? Ataukah kita melihat sebuah versi Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana Islam di Indonesia berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya setempat, serta apa artinya bagi keautentikan praktik agama ini.
Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, Indonesia memiliki versi Islam yang sering disebut sebagai Islam Nusantara. Versi ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan, apakah praktik Islam di Indonesia sudah benar menurut prinsip-prinsip syariah yang ketat? Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13. Pedagang dari Timur Tengah, India, dan Cina membawa agama ini ke Nusantara. Proses penyebaran Islam berlangsung damai, berinteraksi dengan budaya lokal, dan menghasilkan bentuk Islam yang inklusif dan toleran. Islam di Indonesia berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Timur Tengah. Di Indonesia, Islam bersinggungan dengan adat istiadat dan budaya lokal. Misalnya, tradisi tahlilan, selamatan, dan ziarah kubur, yang umum dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun tradisi ini tidak secara langsung diajarkan dalam Al-Quran atau hadis, praktik ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan religius di Indonesia. Syariah, atau hukum Islam, merupakan sistem hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Namun, di Indonesia, penerapan syariah tidak seketat di beberapa negara Muslim lainnya. Istilah Islam gaya bebas sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana beberapa Muslim di Indonesia menjalankan agama mereka. Ini mencerminkan adaptasi dan penyesuaian terhadap konteks sosial dan budaya Indonesia. Misalnya, banyak Muslim di Indonesia yang tetap merayakan hari raya dengan cara yang lebih inklusif dan sosial, serta mengintegrasikan tradisi lokal seperti tarian dan musik dalam perayaan keagamaan. Ada pandangan yang mengkritik bahwa praktik Islam di Indonesia terlalu longgar dan tidak sepenuhnya mengikuti syariah. Para kritikus ini berpendapat bahwa untuk menjadi Muslim yang benar, harus mengikuti ajaran Islam secara ketat tanpa kompromi. Namun, ada juga pandangan yang lebih moderat, yang melihat adaptasi ini sebagai bentuk inklusivitas dan relevansi Islam, dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Islam gaya bebas ini tidak lepas dari kritik, terutama dari kelompok Islam konservatif, yang menekankan penerapan mutlak hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Bagi mereka, Islam di Indonesia belum mencerminkan Islam yang sesungguhnya, karena dianggap mentolerir berbagai bid'ah dan aturan negara yang bertentangan dengan syariah. Bid'ah atau inovasi dalam praktik ibadah adalah salah satu kritik utama. Kelompok konservatif menyoroti beberapa ritual keagamaan, seperti tahlilan, selamatan, dan ziarah kubur. Ritual ini tidak ditemukan dalam ajaran Al-Quran dan hadis secara eksplisit, sehingga dianggap sebagai praktik bid'ah yang menyimpang dari syariah, yang bisa dikatakan sesat. Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang sebagian besar didasarkan pada hukum sipil, bukan syariah. Kelompok konservatif mengkritik beberapa aturan negara, yang mereka anggap bertentangan dengan hukum Islam. Hukum pernikahan di Indonesia mengizinkan pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim, yang dalam pandangan syariah konservatif, tidak diperbolehkan. Praktik perbankan konvensional yang melibatkan bunga atau riba juga sering dikritik, karena dalam syariah, riba dianggap haram. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, yang berarti orang bebas memilih dan berpindah agama. Kelompok konservatif melihat ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang murtad. Islam konservatif menolak sistem demokrasi, dan mendorong penerapan hukum dan pemerintahan Islam.
Mereka sering mencela umat Islam Indonesia yang tidak mau bersatu untuk tujuan tersebut, menuduh mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam, kedaulatan tertinggi adalah milik Allah, bukan manusia. Oleh karena itu, hukum yang seharusnya diterapkan adalah hukum Allah, bukan hukum buatan manusia yang dihasilkan melalui proses demokratis. Mereka menganggap bahwa hukum syariah mencakup seluruh aspek kehidupan dan harus menjadi landasan hukum negara. Sistem demokrasi yang mengadopsi hukum sekuler dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena tidak didasarkan pada syariah. Kelompok konservatif sering mengkritik proses pemilihan umum sebagai mekanisme yang memberi kekuasaan kepada manusia untuk membuat hukum yang seharusnya hanya menjadi hak Allah. Mereka melihat pemilihan umum sebagai proses yang korup dan tidak Islami. Kelompok konservatif juga mencela umat Islam Indonesia yang tidak mau bersatu untuk menerapkan hukum dan pemerintahan Islam. Mereka mengkritik umat Islam di Indonesia karena tidak bersatu dalam memperjuangkan penerapan syariah. Mereka berpendapat bahwa umat Islam harus bersatu di bawah satu tujuan, untuk menegakkan hukum Islam sebagai hukum negara. Kelompok Islam konservatif seringkali mengkritik umat Islam di negara ini, karena dianggap tidak cukup tegas dalam menegakkan syariah, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Mereka menuduh bahwa banyak umat Islam Indonesia justru hidup dengan cara yang tidak Islami, melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, dan terlibat dalam perilaku yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Kelompok konservatif melihat beberapa aspek kehidupan sehari-hari umat Islam di Indonesia, yang menurut mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak wanita Muslim di Indonesia yang tidak mengenakan hijab, yang menurut kelompok konservatif adalah kewajiban bagi setiap wanita Muslim. Mereka menganggap bahwa tidak memakai hijab adalah bentuk ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Selain tidak berhijab, beberapa wanita juga berpakaian yang memperlihatkan aurat, seperti mengenakan pakaian minim atau ketat. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Perjudian adalah salah satu dosa besar dalam Islam, namun masih banyak umat Islam di Indonesia yang terlibat dalam praktik ini. Kelompok konservatif menganggap hal ini sebagai bukti kurangnya pengawasan dan penegakan syariah. Mengonsumsi minuman keras adalah haram dalam Islam, namun minuman beralkohol masih banyak dikonsumsi di Indonesia. Kelompok konservatif menilai bahwa ini adalah tanda lemahnya kontrol moral dan religius dalam masyarakat yang katanya Islam. Meskipun ada undang-undang yang melarang judi dan minuman keras, praktik ini masih marak di beberapa daerah. Misalnya, di tempat-tempat hiburan malam dan kasino ilegal, yang menunjukkan kesadaran orang Islam terhadap nilai-nilai Islam masih lemah. Kelompok konservatif juga menyoroti perilaku maksiat lainnya, seperti pergaulan bebas, zina, dan perilaku tidak bermoral lainnya, yang dianggap melanggar ajaran Islam. Pergaulan bebas dan kasus zina menjadi sorotan dalam beberapa berita dan laporan sosial. Kelompok konservatif melihat ini sebagai bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Di Indonesia, fenomena Islam KTP mengacu pada kenyataan bahwa banyak masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, tetapi tidak menjalankan syariat Islam secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Identitas keislaman ini lebih bersifat administratif, di mana sebagian besar penduduk mengisi agama Islam pada KTP mereka, namun praktik dan pemahaman agamanya tidak mendalam. Islam yang mereka jalankan cenderung fleksibel,
terintegrasi dengan adat budaya setempat, dan tidak selalu terikat pada aturan yang ketat. Fenomena ini terbentuk karena beragam faktor. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, memang menjadikan Islam sebagai bagian penting dari identitas sosial. Namun, sejarah pluralitas dan keanekaragaman budaya di Nusantara, menciptakan gaya hidup beragama yang adaptif, sehingga banyak yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak merasa terikat pada penerapan syariat yang kaku. Mereka memilih menjalankan agama dengan lebih santai, menyesuaikan kehidupan beragama dengan kebudayaan lokal, dan mengutamakan prinsip toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan pandangan. Ironisnya, Islam KTP justru membawa manfaat tersendiri bagi stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dengan masyarakat yang lebih santai terhadap penerapan syariat Islam, Indonesia berhasil mempertahankan karakter sebagai negara yang moderat dan inklusif. Kebebasan individu, toleransi antar agama, dan pluralitas tetap terjaga dalam masyarakat, menjadikan Indonesia sebagai contoh negara Muslim yang mampu berdampingan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Fenomena Islam KTP yang sering dianggap negatif ini, justru memberi ruang bagi Indonesia untuk berkembang, tanpa tekanan dari aturan agama yang ribet, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan menghargai kebebasan pribadi serta keragaman budaya. Bagi banyak orang, Islam menjadi identitas formal yang lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, ketimbang keyakinan yang benar-benar mendalam. Mereka mengikuti tradisi Islam karena terbiasa, atau karena itu dianggap sebagai bagian dari identitas nasional dan sosial di Indonesia, bukan karena dorongan religius yang kuat atau pemahaman syar'i. Agama menjadi bagian dari identitas budaya yang melekat pada masyarakat. Banyak orang mengidentifikasi sebagai Muslim, terutama karena mereka dilahirkan dalam keluarga Muslim atau karena lingkungan sosial mereka beragama Islam, bukan karena kesadaran penuh akan ajaran agama tersebut. Bagi sebagian besar masyarakat, agama tidak diartikan sebagai seperangkat aturan ketat yang harus diikuti. Di sisi lain, faktor sosial seperti adat, komunitas, dan lingkungan sekitar lebih berpengaruh dalam membentuk identitas keislaman seseorang. Selain itu, sejarah pluralisme dan keberagaman budaya di Indonesia membuat Islam diterima dan dijalankan secara adaptif. Tradisi Islam di Indonesia telah lama berbaur dengan adat lokal, menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel terhadap agama. Dalam konteks ini, Islam lebih dipandang sebagai identitas budaya yang melekat dan dipegang sebagai bentuk kesatuan sosial, bukan sebagai kewajiban yang harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Fenomena ini membawa dampak signifikan bagi kehidupan beragama, sosial, dan politik di Indonesia, terutama dalam menjaga kebebasan beragama dan berekspresi. Karena Islam di sini dipegang lebih longgar, kebebasan individu tetap terjaga, dan tekanan untuk mengikuti syariat secara ketat lebih sedikit. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih terbuka, tanpa takut dikucilkan karena tidak mengikuti norma agama yang kaku. Selain itu, karena agama di Indonesia cenderung dilihat sebagai identitas budaya yang fleksibel, kebudayaan yang toleran dan inklusif tetap dapat berkembang. Indonesia berhasil mempertahankan karakter yang ramah terhadap perbedaan, menghargai keberagaman, dan menolak ekstremisme yang menginginkan penerapan syariat secara mutlak. Dengan ini, masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan yang lebih moderat, di mana agama dilihat sebagai bagian dari identitas pribadi dan sosial, bukan sebagai satu-satunya sumber aturan.
Hal ini memungkinkan masyarakat menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan damai, tanpa tekanan untuk selalu mengikuti aturan agama yang ketat. Fenomena ini membuat Indonesia tetap sebagai negara mayoritas Muslim yang moderat dan terbuka, menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan pluralitas dapat bertahan dan terus berkembang. Jika mayoritas masyarakat Muslim Indonesia benar-benar memahami dan berusaha menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan dampaknya bagi kebebasan individu dan keragaman budaya di negara ini. Bayangkan, jika syariat Islam ditegakkan secara mutlak di Indonesia, perubahan sosial, budaya, dan politik yang drastis bisa terjadi, menciptakan masyarakat yang jauh lebih terkendali dengan peraturan agama yang ketat. Bayangan ini mengandung beberapa skenario yang akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari kebebasan individu hingga peran gender dan ekspresi budaya. Dalam skenario penegakan syariat Islam yang ketat, kebebasan yang selama ini dinikmati masyarakat Indonesia akan menghadapi tantangan besar. Penegakan syariat secara menyeluruh cenderung membawa batasan-batasan yang ketat pada kebebasan berekspresi, berpakaian, dan menjalani kehidupan yang beragam. Kebijakan yang mendukung aturan agama dalam bentuk hukum negara akan menciptakan lingkungan di mana hanya gaya hidup dan perilaku yang sejalan dengan interpretasi syariat yang diperbolehkan. Setiap individu mungkin diharuskan mengikuti aturan berpakaian tertentu, misalnya wanita diwajibkan memakai hijab atau cadar, dan lelaki diharuskan berpakaian sopan dalam parameter tertentu. Selain itu, kebebasan berekspresi, terutama dalam bidang seni, sastra, dan musik, akan sangat dibatasi. Indonesia, yang memiliki warisan budaya yang beragam dan kaya, berpotensi kehilangan kebebasan untuk mengekspresikan kekayaan budaya tersebut, karena pengaruh aturan agama yang cenderung homogen. Misalnya, musik, tarian, dan film, yang dianggap tidak sesuai dengan syariat, bisa dilarang. Pertunjukan seni tradisional seperti tari-tarian atau musik daerah, yang mengandung unsur-unsur yang mungkin bertentangan dengan syariat, berpotensi dihapuskan atau digantikan oleh seni yang hanya berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Dalam skenario ini, peran perempuan dalam masyarakat berpotensi besar mengalami pembatasan. Salah satu implikasi dari penegakan syariat Islam yang ketat adalah kembalinya konsep yang mengharuskan perempuan untuk lebih fokus pada peran domestik dan membatasi partisipasi mereka di ruang publik. Perempuan mungkin dipingit di rumah dan hanya diberikan akses terbatas untuk beraktivitas di luar rumah, kecuali dalam situasi-situasi yang dianggap mendesak atau penting, seperti berbelanja atau berobat. Pandangan ini tentunya bertolak belakang dengan perkembangan modern, di mana perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan dan kepemimpinan. Hak-hak perempuan untuk bekerja atau berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat pun berpotensi besar dibatasi. Perempuan mungkin dilarang bekerja di sektor-sektor tertentu, terutama pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan lawan jenis di luar lingkup keluarga. Di samping itu, akses perempuan terhadap pendidikan tinggi juga bisa dibatasi, terutama pada bidang yang dianggap tidak sesuai dengan peran tradisional perempuan. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, politik, dan pendidikan akan mengalami penurunan yang signifikan, serta menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Penegakan syariat Islam secara ketat juga akan menciptakan budaya yang sangat kaku dalam hal halal dan haram, di mana hampir semua aspek kehidupan diatur secara rigid menurut hukum agama. Konsep halal haram akan diterapkan dengan tegas dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman,
hingga pakaian, hiburan, dan aktivitas lainnya. Kebebasan untuk menikmati makanan atau gaya berpakaian yang berbeda akan dibatasi hanya pada yang dianggap halal dan sesuai syariat. Dalam konteks seni dan hiburan, penerapan hukum halal haram yang kaku bisa memengaruhi jenis hiburan yang tersedia bagi masyarakat. Misalnya, musik yang dianggap sekuler atau film-film yang tidak memiliki nilai religius akan dilarang, karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Berbagai acara budaya dan festival yang dianggap melanggar syariat akan dihapus atau diganti dengan acara-acara yang lebih religius. Pembatasan seperti ini akan mengurangi kreativitas dan kebebasan masyarakat untuk berekspresi, karena semua aspek kehidupan akan dibatasi dalam parameter halal haram yang ketat. Selain itu, penerapan hukum halal haram yang ketat bisa memengaruhi kebebasan masyarakat dalam memilih pekerjaan atau aktivitas ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan yang tidak dianggap sesuai syariat mungkin dilarang, dan setiap usaha yang tidak memenuhi standar halal bisa ditutup atau dipaksa mengikuti aturan tertentu. Dampaknya adalah bahwa inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak terikat dengan nilai-nilai agama akan terhambat. Jika syariat Islam ditegakkan secara mutlak, Indonesia bisa berubah menjadi negara dengan aturan yang lebih ketat berdasarkan hukum agama, mirip dengan beberapa negara yang menerapkan syariat dalam segala aspek kehidupan. Kebebasan individu, kreativitas, dan perkembangan budaya akan mengalami pembatasan besar. Perempuan akan menghadapi keterbatasan peran yang signifikan, dan setiap aspek kehidupan akan diukur berdasarkan standar halal haram yang ketat. Pada akhirnya, ini akan menciptakan masyarakat yang homogen, tertutup, dan terbatas dalam kebebasan berpikir, berekspresi, dan berinovasi. Penerapan syariat Islam secara mutlak di Indonesia berpotensi menimbulkan dampak sosial dan politik yang signifikan, terutama karena sifat masyarakat Indonesia yang plural dan terdiri dari beragam suku, agama, serta adat istiadat. Penegakan syariat yang ketat dan menyeluruh dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang mengancam keutuhan sosial dan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini menjadi dasar persatuan Indonesia. Salah satu dampak paling besar dari penerapan syariat Islam secara mutlak adalah ancaman terhadap kebinekaan dan pluralisme yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pluralitas suku, agama, adat istiadat, dan budaya telah terjalin erat sejak lama, dan keberagaman ini menjadikan Indonesia kaya akan nilai-nilai yang berbeda, namun tetap harmonis. Namun, penerapan syariat secara ketat akan mendorong terbentuknya homogenitas sosial dan budaya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sehingga mereduksi kebebasan bagi mereka yang berbeda keyakinan atau pandangan. Penggantian pluralitas dengan homogenitas ini dapat mengakibatkan kelompok-kelompok minoritas agama dan adat istiadat merasa tersingkirkan, karena identitas budaya dan kepercayaan mereka tidak lagi dihargai atau bahkan ditoleransi. Kebijakan yang terlalu berfokus pada syariat Islam juga akan membatasi ruang gerak bagi agama-agama lain untuk beribadah atau mengekspresikan kepercayaannya, menciptakan ketidaknyamanan serta ketegangan antar komunitas. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu konflik sosial antara kelompok-kelompok yang merasa bahwa kepercayaan dan tradisinya tidak lagi diakui dalam struktur sosial. Penerapan syariat mutlak di Indonesia yang multikultural dapat memperdalam kesenjangan antar kelompok, memicu ketegangan, dan bahkan menimbulkan disintegrasi sosial. Ketika satu norma agama dijadikan aturan utama, maka kelompok-kelompok dengan identitas berbeda mungkin merasa diasingkan,
yang berpotensi merusak kohesi sosial dan menimbulkan konflik antar suku, agama, dan adat di Indonesia. Penerapan syariat secara mutlak juga akan menimbulkan konflik dengan dasar-dasar negara, khususnya Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ideologi serta pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila telah dirancang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, tanpa mengutamakan satu agama di atas yang lain. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu, menjadi semboyan yang mewujudkan komitmen Indonesia terhadap keberagaman. Penerapan syariat Islam yang mutlak akan merusak keseimbangan ini, karena syariat Islam sebagai aturan hukum, akan cenderung menuntut keseragaman dalam praktik agama dan moralitas. Hal ini akan mengikis karakter moderat Indonesia yang selama ini menjadi negara mayoritas Muslim yang tetap menghargai keberagaman dan keterbukaan. Indonesia dapat berubah menjadi negara yang lebih tertutup dan eksklusif, dengan mengabaikan dan menekan perbedaan yang selama ini dipandang sebagai kekayaan budaya. Selain itu, penerapan syariat mutlak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap citra internasional Indonesia sebagai negara demokratis dengan prinsip pluralisme yang kuat. Indonesia selama ini dianggap sebagai contoh negara mayoritas Muslim yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip demokrasi dan kebebasan. Namun, jika identitas nasional bergeser menuju aturan yang lebih ketat berdasarkan agama tertentu, Indonesia bisa kehilangan reputasi ini di mata dunia, yang dapat berdampak pada hubungan diplomatik serta kerja sama internasional dengan negara-negara lain, yang menjunjung tinggi pluralitas dan kebebasan beragama. Dalam jangka panjang, penerapan syariat Islam yang ketat dapat mengubah struktur masyarakat Indonesia menjadi lebih tertutup dan menolak perbedaan. Ini akan menghambat perkembangan budaya yang dinamis dan inovatif, serta membatasi masyarakat untuk berpikir secara kritis dan bebas. Nilai-nilai yang menjunjung kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan kreativitas budaya, akan digantikan dengan aturan yang lebih konservatif dan membatasi ekspresi diri. Indonesia berisiko kehilangan identitas nasionalnya, yang dikenal sebagai bangsa yang inklusif dan terbuka. Penerapan syariat Islam secara mutlak di Indonesia akan menimbulkan perubahan mendalam pada kehidupan sosial dan politik, yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa, mencederai prinsip-prinsip dasar negara, dan menurunkan identitas nasional, yang selama ini dikenal moderat, toleran, dan pluralis. Fenomena Islam KTP di Indonesia, di mana banyak orang mengidentifikasi sebagai Muslim tanpa menjalankan agama secara ketat, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif atau kurang ideal. Namun, secara ironis, fenomena ini justru membawa berkah bagi Indonesia, terutama dalam menjaga moderasi, kestabilan sosial, dan nilai-nilai demokrasi di negara ini. Berbeda dengan negara-negara lain, yang mayoritas penduduknya Muslim dan cenderung menerapkan aturan agama secara ketat, Islam KTP menciptakan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap agama di Indonesia, yang pada akhirnya memperkuat karakter unik bangsa ini. Salah satu dampak positif dari Islam KTP adalah terciptanya masyarakat yang secara agama lebih moderat. Di Indonesia, agama Islam tidak selalu diterapkan secara ketat atau rigid oleh mayoritas Muslim, yang memberikan ruang lebih besar bagi munculnya keberagaman pandangan dalam Islam. Ini menciptakan masyarakat yang cenderung mengamalkan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih moderat dan inklusif, tanpa menuntut penerapan syariat yang ketat dalam kehidupan sehari-hari.
Fenomena ini menjaga keseimbangan antara identitas agama dan identitas nasional, di mana prinsip-prinsip Islam dapat berdampingan dengan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia dapat hidup dengan lebih bebas dan terbuka, tanpa harus merasa tertekan oleh tuntutan religius yang kaku. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk menjalankan agamanya sesuai dengan pemahaman dan kepercayaannya masing-masing, tanpa takut dihakimi. Fenomena ini juga memudahkan berbagai kelompok agama dan budaya untuk hidup berdampingan dalam harmoni, karena masyarakat lebih terbuka terhadap perbedaan dan tidak terikat oleh aturan agama yang ketat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi unik di antara negara-negara mayoritas Muslim lainnya, karena berhasil mempertahankan demokrasi dan kebebasan sosial. Fenomena Islam KTP, yang menciptakan masyarakat yang lebih longgar dalam menjalankan ajaran agama, justru mendukung Indonesia untuk tetap berada di jalur demokrasi. Di negara-negara lain yang menerapkan syariat Islam secara ketat, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak individu seringkali dibatasi oleh aturan agama yang kaku. Di Indonesia, karena mayoritas Muslim hanya Islam KTP, memungkinkan penerapan demokrasi dan kebebasan tanpa tekanan dari tuntutan penerapan syariat yang mengikat. Dengan tetap memegang identitas sebagai negara yang mayoritas Muslim, tetapi terbuka dan moderat, Indonesia dapat memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Fenomena Islam KTP secara tidak langsung juga membantu mencegah potensi ekstremisme, karena masyarakat cenderung moderat, dan tidak menganggap aturan agama sebagai satu-satunya panduan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis, sekaligus menjaga stabilitas sosial, di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada. Selain itu, Islam KTP berkontribusi pada terciptanya karakter unik Indonesia sebagai negara dengan toleransi yang tinggi. Keberadaan fenomena ini membantu masyarakat untuk fokus pada kebersamaan dan pembangunan nasional, tanpa terpecah oleh konflik keagamaan. Ironisnya, meskipun Islam di Indonesia seringkali tidak dijalankan secara ketat oleh mayoritas masyarakat, justru inilah yang memungkinkan terpeliharanya stabilitas sosial dan politik yang kuat. Ya, untungnya mereka hanya Islam KTP. Hal mengerikan akan terjadi jika mereka benar-benar menjalankan syariat Islam secara kafah. Islam KTP menjadi faktor yang secara ironi membantu menjaga stabilitas sosial. Alih-alih menerapkan syariat secara ketat, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia menjalankan agamanya secara moderat dan pragmatis. Dalam kondisi ini, Islam KTP menjadi berkah dari Allah, yang memperkaya karakter bangsa Indonesia, menjadikannya negara Muslim yang ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai demokrasi serta hak asasi manusia. Penting untuk menegaskan kembali bahwa keseimbangan antara identitas agama dan pluralitas budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga kedamaian, demokrasi, dan keberagaman di Indonesia. Dalam konteks ini, fenomena Islam KTP yang seringkali dianggap sebagai bentuk keagamaan yang dangkal atau tidak serius, justru memiliki peran yang besar dalam mempertahankan wajah moderat Indonesia. Islam yang diterapkan secara fleksibel oleh mayoritas Muslim Indonesia ini, memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menghormati agama, sambil juga menerima perbedaan, dan menjaga keterbukaan dalam kehidupan sosial. Islam KTP memang mengandung ironi, karena secara umum diasosiasikan dengan minimnya praktik agama dalam keseharian. Namun, ironisnya,
Fenomena ini memungkinkan Islam di Indonesia untuk tetap mengakar tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan. Dalam keadaan ini, Islam KTP berperan sebagai penyeimbang, mencegah potensi ekstremisme yang bisa muncul dari penerapan syariat secara ketat, serta memfasilitasi hubungan harmonis di antara masyarakat yang berasal dari latar belakang agama, budaya, dan suku yang beragam. Indonesia yang plural dan beragam hanya bisa terus utuh jika masyarakatnya mengakui nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, di mana identitas agama tetap dapat bersanding dengan nilai-nilai kebangsaan, tanpa harus mendominasi. Fenomena Islam KTP menunjukkan bahwa terkadang pendekatan yang tidak ekstrim dan fleksibel bisa menghasilkan stabilitas sosial yang positif dan berkelanjutan. Islam KTP adalah bagian dari warna keunikan Indonesia, yang menjadikannya negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang tetap demokratis, terbuka, dan damai. Meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia tidak secara ketat menjalankan syariat Islam, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang vokal dan gigih dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam secara mutlak, meskipun mereka hanya merupakan minoritas. Kelompok-kelompok ini, yang seringkali disebut sebagai kelompok Islam konservatif atau radikal, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam wacana sosial dan politik di Indonesia, meskipun jumlah mereka tidak mencakup mayoritas umat Islam. Keberadaan kelompok ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia, yang dikenal dengan semangat pluralisme, kebebasan, dan demokrasi. Kelompok-kelompok ini menganggap bahwa penerapan syariat Islam secara ketat adalah hal yang mutlak, dan menjadi kewajiban bagi umat Islam, tidak hanya sebagai pedoman hidup pribadi, tetapi juga sebagai sistem hukum yang harus diterapkan dalam negara. Mereka seringkali mengusung narasi bahwa negara Indonesia harus menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara, yang dikenal dengan sebutan negara Islam. Kelompok ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan publik, seperti dalam politik, pendidikan, dan media, di mana mereka berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan agama dan moralitas. Meskipun mereka tidak mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia, kelompok-kelompok ini seringkali menggunakan retorika yang sangat tegas dan menyentuh nilai-nilai agama untuk mendapatkan perhatian publik. Mereka menyuarakan pentingnya penerapan hukum Islam yang lebih ketat. Kelompok yang memperjuangkan syariat Islam ini, meskipun hanya minoritas, memiliki pengaruh politik yang tidak bisa diabaikan. Mereka seringkali tergabung dalam partai-partai politik atau ormas Islam tertentu yang berjuang untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka tidak hanya berbicara tentang penerapan syariat dalam kehidupan pribadi umat Islam, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai agama dalam pemerintahan dan kehidupan publik. Sebelum dibubarkan oleh pemerintah, HTI aktif mengkampanyekan penegakan khilafah dan penolakan terhadap demokrasi. Mereka menganggap bahwa satu-satunya solusi untuk umat Islam adalah bersatu di bawah khilafah yang menerapkan syariah secara mutlak. FPI juga sering mengkritik pemerintah dan masyarakat yang dianggap tidak berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Mereka sering melakukan aksi-aksi protes, menentang praktik yang dianggap tidak Islami dan mendorong penerapan syariah. Dalam beberapa kasus, mereka juga berperan dalam kampanye politik yang berfokus pada isu-isu agama. Pengaruh mereka dalam politik kadang-kadang mengarah pada ketegangan di antara berbagai kelompok, baik di dalam komunitas Muslim itu sendiri, maupun antara umat Islam dengan kelompok non-Muslim. Keberadaan kelompok-kelompok ini, yang vokal memperjuangkan penerapan syariat Islam secara ketat,
menimbulkan konflik dengan nilai kebinekaan dan demokrasi yang selama ini menjadi landasan negara Indonesia. Negara ini didirikan dengan prinsip Pancasila, yang mengakui pentingnya keragaman suku, agama, dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara mutlak, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, karena mereka cenderung memaksakan satu interpretasi agama yang ketat, dan mengekang kebebasan individu, serta mereduksi pluralisme yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Kelompok-kelompok vokal tersebut berisiko memperburuk polarisasi sosial, terutama ketika mereka mengklaim bahwa hanya interpretasi mereka yang benar dan sah, sementara pandangan lain dianggap sesat, atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa menciptakan ketegangan antara kelompok yang mendukung penerapan syariat, dan kelompok lain yang menentang, serta menambah keretakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok-kelompok yang mendesak penerapan syariat Islam secara ketat, juga seringkali terlibat dalam aksi-aksi, yang tidak hanya berbentuk protes damai, tetapi juga kekerasan. Sejarah Indonesia mencatat beberapa insiden kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini terhadap individu atau komunitas yang mereka anggap melanggar ajaran agama. Mereka dapat melakukan serangan terhadap tempat hiburan malam, rumah ibadah non-Muslim, atau bahkan individu yang dianggap melakukan tindakan yang dianggap haram. Tindakan semacam ini, meskipun dilakukan oleh kelompok kecil, dapat menimbulkan ketakutan dan mengancam keharmonisan sosial yang sudah terbangun di Indonesia. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan menjaga keberagaman yang ada. Kelompok-kelompok yang vokal dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam secara ketat, seringkali memanfaatkan ruang politik untuk menggaet dukungan dan meraih perhatian. Dalam hal ini, pemerintah harus bijak dalam merespons tuntutan mereka, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan demokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan satu kelompok agama saja, tetapi juga menjaga hak-hak kelompok agama dan budaya lainnya. Masyarakat juga harus dapat menghadapi tantangan ini dengan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersamaan dalam keragaman. Diskursus terbuka tentang agama, kebebasan, dan hak asasi manusia harus terus didorong untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang damai, demokratis, dan plural. Meskipun hanya merupakan minoritas, kelompok-kelompok yang vokal memperjuangkan penerapan syariat Islam secara ketat, memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Mereka mempengaruhi wacana sosial, politik, dan kebijakan negara, serta berpotensi menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang plural. Namun, tantangan ini juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih memperkuat nilai kebinekaan, toleransi, dan demokrasi yang merupakan pondasi utama negara ini. Perdebatan mengenai penerapan hukum Islam dan sistem pemerintahan di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat Muslim terbesar di dunia ini. Kelompok konservatif yang menolak demokrasi dan mendorong penerapan syariah secara mutlak menambahkan dimensi penting dalam diskusi ini. Mereka menantang status quo dan mengkritik umat Islam Indonesia yang dianggap tidak cukup tegas dalam menegakkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Di sisi lain, ada perspektif yang menarik dari tokoh agama di Timur Tengah. Banyak di antara mereka merasa muak dengan kekakuan penerapan Islam di negara mereka sendiri, dan melihat Islam di Indonesia sebagai model yang lebih ideal. Di Indonesia, Islam diterapkan dalam konteks budaya yang unik,
mencerminkan fleksibilitas dan inklusivitas dalam menjalankan ajaran agama. Di banyak negara Timur Tengah, penerapan Islam seringkali sangat ketat, dengan hukum syariah yang diterapkan secara literal, dan tanpa banyak ruang untuk interpretasi atau adaptasi. Beberapa contoh kekakuan penerapan Islam di wilayah ini antara lain: hukuman fisik seperti rajam, potong tangan, dan cambuk diterapkan untuk pelanggaran tertentu yang seringkali mengundang kritik internasional atas pelanggaran hak asasi manusia. Di beberapa negara, wanita diwajibkan mengenakan abaya atau hijab yang tertutup rapat, tanpa pengecualian, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada hukuman yang keras. Kritik terhadap pemerintah atau interpretasi agama tertentu seringkali dilarang, dan pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara atau lebih buruk. Seiring berjalannya waktu, beberapa tokoh agama di Timur Tengah mulai menyadari bahwa pendekatan yang terlalu kaku terhadap penerapan Islam bisa berdampak negatif, baik pada perkembangan sosial, maupun pada citra Islam di mata dunia. Mereka melihat ke Indonesia dan terkesan dengan cara Islam diterapkan di sana, yang mencerminkan keseimbangan antara prinsip agama dan adaptasi budaya. Islam di Indonesia dikenal dengan kemampuannya untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya, ritual seperti tahlilan dan selamatan, yang menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam beragama, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Di Indonesia, meskipun mayoritas Muslim, kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Masyarakat dapat mempraktikkan agama mereka dengan damai, dan ada ruang untuk diskusi dan perbedaan pendapat dalam ranah agama. Wanita Muslim di Indonesia memiliki kebebasan yang lebih besar dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dibandingkan dengan beberapa negara di Timur Tengah. Ini dianggap sebagai bukti bahwa Islam bisa selaras dengan prinsip kesetaraan gender. Beberapa tokoh agama dan intelektual dari Timur Tengah telah mengungkapkan apresiasi mereka terhadap model Islam di Indonesia. Sheikh Ali Goma, mantan mufti Mesir, yang pernah menyatakan kekagumannya terhadap cara umat Islam di Indonesia, yang menggabungkan tradisi lokal dengan ajaran Islam, menciptakan sebuah model Islam yang damai dan inklusif. Tariq Ramadan, seorang cendekiawan Islam, seringkali mengajak umat Muslim di seluruh dunia untuk belajar dari Indonesia, dalam hal adaptasi budaya dan penerapan Islam yang inklusif. Yusuf Al-Qaradawi, ulama terkemuka yang sering menyebut Indonesia sebagai contoh positif, bagaimana Islam bisa dijalankan dengan menghormati konteks budaya lokal. Pandangan tokoh agama Timur Tengah, yang melihat Indonesia sebagai model ideal penerapan Islam, menunjukkan bahwa fleksibilitas dan inklusivitas dalam beragama dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat. Islam di Indonesia, dengan pendekatannya yang kontekstual dan adaptif, menjadi inspirasi bagi banyak tokoh agama di Timur Tengah, yang mencari cara untuk mengatasi kekakuan dalam penerapan Islam di negara mereka sendiri. Islam di Indonesia, dengan segala keberagamannya, mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi yang memungkinkan agama ini berinteraksi secara harmonis dengan budaya lokal. Namun, kritik dari kelompok Islam konservatif menunjukkan adanya ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan kemurnian syariah dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Pertanyaan tentang apakah Islam di Indonesia sudah benar atau belum, mencerminkan perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana agama seharusnya diterapkan dalam masyarakat yang beragam dan dinamis. Konsep Islam Nusantara menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan Islam sesuai dengan konteks lokal.
Pendekatan ini berupaya menjaga prinsip-prinsip dasar Islam, sambil menghormati dan mengintegrasikan budaya lokal. Ini memungkinkan Islam di Indonesia untuk berkembang dengan cara yang damai dan harmonis, sesuai dengan semangat pluralisme dan toleransi yang merupakan ciri khas Indonesia. Islam di Indonesia memiliki wajah yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, Islam di Indonesia mencerminkan perpaduan antara syariah dan budaya lokal. Meskipun ada kritik bahwa praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah yang ketat, banyak yang berpendapat bahwa Islam di Indonesia telah menemukan cara untuk menjadi relevan dan bermakna dalam konteks sosial dan budaya yang unik. Oleh karena itu, pertanyaan tentang benar atau tidaknya Islam di Indonesia lebih baik dijawab dengan pemahaman bahwa Islam di Indonesia adalah cerminan dari adaptasi dan evolusi agama.